gaya komunikasi politik itu memang kayaknya akan jauh lebih cair, walaupun tidak bisa meninggalkan yang namanya ide dan juga gagasan besar. Kenapa saya harus ke PKB, nggak ke P3? Kira-kira pembedanya apa, Kak? Dulu kenapa nggak segera disahkan atau mungkin dia keluar masuk dari prolegnas, itu karena pertama, keterwakilan perempuan itu masih sangat minim. Kalau kita terus-terusan punya mental mudah menyerah, kita udah jiper duluan, katakanlah ya, ke depan ini akan begini-gini aja gitu. Kalau kita nggak segera ambil peran, kita nggak mau ikut langsung dalam ruang-ruang politik, ya artinya konsekuensinya kita harus menikmati hasil dari orang-orang yang terjun langsung jadi aktor politik. Oke, selamat malam. Saya sudah bersama dengan Nadia Alfi, Wakil Ketua Harian DPP PKB ya. Halo Mas, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Nadia? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah diundang di sini ngobrol-ngobrol bareng. Oke. Nah Kak, Teh Nadia ini kan menjadi Wakil Ketua Harian DPP PKB ya? Iya, betul. Nah nanti kita akan membahas terkait keterlibatan pemuda di Kabinet Merah Putih. Tapi simpen dulu. Saya pengen tahu kira-kira tugasnya Kak Nadia apa sih sebagai Wakil Ketua DPP PKB? Kira-kira ngapain aja gitu? Iya, jadi sebelum aku ceritakan soal tugas Wakil Ketua Harian, Wakil Ketua Harian atau pengurus harian DPP PKB ini sebenarnya dibuat oleh Ketua Umum DPP PKB, Caimin, untuk melibatkan anak-anak muda yang biasanya kan anak-anak muda ini sering banget jadi katakanlah jualan politik gitu ya. Karena kita tahu bahwa anak muda ini jumlahnya cukup banyak, bukan cukup banyak, bahkan sudah jadi mayoritas. Karena dia udah di atas 50% di Pileg kemarin. Dan artinya ke depan ini yang menentukan arah negara itu adalah anak-anak muda. Itulah kenapa Caimin mengajak anak-anak muda untuk bisa gabung ke dalam partai politik. Karena biasanya kan anak-anak muda cukup katakanlah anti politik dan bahkan apatis gitu ya. Nah ini adalah salah satu cara agar anak-anak muda ini nggak apatis lagi. Anak-anak muda ini diikut sertakan, gak hanya jadi etalase, gak hanya jadi jualan politik aja gitu. Nah, kenapa harus menjadi pengurus harian DPP PKB gitu? Karena memang kadang anak muda kan dibilang pemimpin masa depan gitu ya. Persis. Tapi ketum itu, Caimin itu menyampaikan bahwa anak muda itu bukan pemimpin masa depan, tapi pemimpin masa sekarang gitu. Nah itu artinya ruang-ruang untuk anak muda itu betul-betul sudah diberikan secara luas, apalagi PKB juga sudah mendeklarasikan diri sebagai partai yang terbuka. Artinya ini ke depan PKB akan semakin inklusif gitu. Jadi kehadiran anak-anak muda ini betul-betul diberikan ruang, dibukakan pintu selebar-lebarnya. Nah, kalau ditanyakan soal tugas tadi, memang tugasnya anak-anak harian, teman-teman harian itu banyak. Karena melihat bahwa PKB itu cenderung dilihat sebagai partai dengan basis pesantren yang cenderung tradisionalis, cenderung terlihat kolot gitu kan. Nah, hadirnya anak-anak muda itu bisa memberikan kebaruan, bisa memberikan perubahan, baik itu dalam segi internal partai ataupun secara eksternal. Dan ini pasti kerja-kerja panjang karena ya visinya sih gimana caranya kita bikin PKB ini jadi relate dengan anak-anak muda. Oke. Kalau berbicara terkait ruang untuk pemuda ya Kak ya. Kalau kan katakan kalau kita arsir misal mulai zamannya Soekarno, Soeharto sampai sekarang itu kan pasti ada keterwakilan pemuda. Betul. Ya kan? Maksudnya ketika anak muda itu sudah masuk di forum-forum formal katakan di kebijakan, kira-kira dampaknya itu seperti apa? Signifikankah
atau sekedar dia yang penting influen untuk partai-partai untuk menggait konstituen yang baru? Karena kan tadi Teteh mengatakan memang secara populasi pemuda itu banyak ya, hampir 50% lebih katakan, entah itu generasi Z atau generasi milenial kan. Nah, kira-kira dampak signifikan dari ke teman-teman yang muda ini yang masuk di forum politik kira-kira masih bisa diharapkan atau tidak, Kak? Jadi kalau berbicara isu-isu anak muda, itu yang tahu persoalannya, yang tahu masalah-masalahnya, yang tahu tantangan-tantangannya apa aja, itu kan yang merasakan anak muda. Karena dia punya pengalaman itu, yang mungkin nggak dirasakan oleh orang-orang yang usianya sudah jauh lebih tua daripada anak muda gitu. Karena tantangan dalam kehidupan itu kan berbeda-beda ya. Katakanlah mungkin politisi-politisi senior itu sudah pernah muda, tapi tantangannya berbeda dengan anak-anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang, milenial, Gen Z, Gen Alpha, itu kan dibesarkan dengan bantuan teknologi gitu. Dan dia atau mereka itu pasti jauh lebih adaptif. Mereka untuk mencari informasi itu jauh lebih modern karena memanfaatkan gadget gitu. Terus juga di sisi lain mereka cenderung mudah bosan karena karakteristik milenial dan Gen Z itu seperti itu ya. Nah, gimana caranya politisi-politisi itu cukup bisa memahami tantangan-tantangan itu. Dan yang bisa memahami itu kan adalah anak muda itu sendiri itu. Nah, sebagai anak muda itu harusnya betul-betul bisa menjadi representatif anak-anak muda yang lain gitu. Nah, hadirnya teman-teman yang hadir di ruang-ruang politik, anak-anak muda ini harusnya bisa menjadi representasi anak-anak muda itu sih. Gitu. Kalau politik kan cenderung kayak pakem gitu ya, Teh ya. Kan kalau anak muda ini kan semisal dia lebih suka yang seger-seger, pemikirannya itu fresh. Kalau disuruh masuk ke ranah politik, mau tidak mau kan dia harus tertib, harus mengikuti apa yang telah sepakati oleh partai politik. Nah, ini yang kadang kala campaign politik di anak muda itu cenderung tidak diminati. Yang saya lihat di kondisi sekarang lah. Nah, itu bagaimana cara mengantisipasi bahwasanya politik itu nggak sekolot itu, nggak sepakem itu. Nah, bagaimana cara informasi itu bisa tersampaikan kepada teman-teman generasi muda yang saat ini lagi atau sedang mengamati dunia politik. Kita coba sedikit flashback dengan Pilpres kemarin ya. Kita coba bandingkan dengan Pilpres sebelumnya. Di Pilpres sebelumnya itu kita nggak pernah kepikiran, atau jangankan Pilpres lah ya, Pileg dan lain sebagainya, gaya-gaya kampanye politiknya itu kan jauh lebih kolot. Biasanya katakanlah dangdutan dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini dengan hadirnya anak-anak muda itu semakin bergeser. Pola-pola kampanyenya itu tidak hanya memanfaatkan platform digital, tapi juga karena anak-anak muda ini punya kesadaran yang lebih ya. Mereka senang yang namanya ide, gagasan, dan nilai idealisnya itu masih betul-betul dipegang erat gitu kan. Nah, artinya gaya-gaya politik ini mulai bergeser. Dulu kita nggak pernah kepikiran ada gaya-gaya kampanye, misalnya kayak kemarin ya, ala-ala K-pop, yang mungkin ini baru muncul di Pilpres kemarin. Terus juga gaya-gaya politik menggunakan platform TikTok, joget-joget, bahkan itu gaya yang menurut saya jauh lebih efektif, jangankan anak-anak muda. Anak-anak SD itu aja udah tahu gitu, familiar dengan para calon pilpres gitu, dengan gaya komunikasi yang jauh lebih santai, yang banyak bercandanya kadang gitu. Jadi memang PR-nya ke depan, gaya komunikasi politik itu memang kayaknya akan jauh lebih cair. Walaupun tidak bisa meninggalkan yang namanya ide dan juga gagasan besar, karena core-nya tetap di situ. Makanya
aku pun dipesani sendiri ya sama Caimin bahwa teman-teman harian ini tidak boleh lepas dari yang namanya ide dan juga gagasan, di mana itu tetap akan jadi core-nya kita sebagai anak muda. Sepakat. Kalau misalnya kayak saya, kayak teman-teman saya yang memang nggak pernah terlibat sama sekali di politik praktis, kalau mau bergabung, kira-kira syaratnya itu rumit, harus A, B, C, D segala macam, atau bisa begitu aja? Yang penting gagasannya sama. Sebenarnya sangat mudah kok kalau kita cek di platform masing-masing partai atau di webnya, itu pasti akan ada formnya, ngisi form, terus hanya butuh KTP sudah. Hanya sesimpel itu, nggak perlu misalnya kita harus bikin esai kah atau bikin apa, sebenarnya enggak. Tapi mungkin nanti akan ada pendidikan-pendidikan, di situ akan ada ideologisasi agar kita cukup bisa memahami ke depan ideologi partai ini seperti apa. Iya. Karena kan kalau PKB ini kan saya kan dari pesantren, yang terbesit diingatan kayak orang-orang kayak yang dulu pernah di pesantren itu pasti kalau nggak PKB, P3 itu. Biasanya kalau kita mau melenting meneruskan karir antara P3 dan PKB. Sama-sama Islam. Tiba-tiba sekarang ada lagi tuh yang core-nya itu sama-sama keislaman lah, katakan PKS. Dia kan juga Islam, PKS, PAN katakan ya kan. Nah, kadang kita itu bingung. Pembedanya apa sih antara PKB dan P3? Kenapa firm ke PKB? Kenapa saya harus ke PKB, nggak ke P3? Kira-kira pembedanya apa, Kak? Kalau di PKB itu kan jelas ya, dia tertulis di ADART bahwa ideologi kita itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja. Karena kalau melihat sejarahnya juga PKB ini didirikan oleh ulama-ulama NU gitu. Jadi saya sebagai kader NU yang berproses secara struktural juga di NU, itu merasa bahwa partai yang sangat sesuai dengan ideologi saya yaitu PKB gitu. Makanya akhirnya saya memilih untuk menjadi anggota partai dan pengurus partai di PKB. Insya Allah saya akan coba. Boleh, sangat terbuka, monggo. Bismillah. Nah, udah kita agak masuk ke substansi Kak ya. Ini kita berbicara tentang Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Di situ tentu banyak peran anak-anak muda. Banyak sekali di pos-pos penting atau di kementerian secara gak langsung pasti ada anak mudanya. Nah, ketika anak muda ini diserah ke katakan diberikan amanah sedemikian rupa, kira-kira apa sih yang harus anak muda itu jadikan patokan agar nggak ikut arus di dalam kabinet? Tentu kan di kabinet itu pasti punya visi misi masing-masing, ya kan? Nah, untuk benar-benar berjalan di role-nya itu, kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh generasi muda kita? Yang pasti yang harus dilakukan pertama kali itu dia tetap membuka dialog dengan anak-anak muda. Karena kalau berbicara kabinet kan ini kementeriannya sangat banyak. Jadi harus dilihat pos-pos dan juga isu-isu yang berkaitan dengan kementerian tersebut. Kira-kira apa nih isu yang memang relate dengan anak-anak muda. Katakanlah kalau isu anak muda itu beberapa waktu terakhir pasti yang sering dibicarakan adalah isu ketenagakerjaan, isu pendidikan, isu kesehatan, terus gimana caranya anak muda ini bisa atau mampu beli rumah gitu, karena semakin kesini kan kayaknya harga rumah tuh makin gak masuk akal. Terus juga isu kesehatan mental, karena akhir-akhir ini juga ternyata isu kesehatan mental ini sangat relate sama Gen Z, dan ini kan cukup linear dengan tingginya angka suicide atau bunuh diri gitu. Nah, ini yang perlu didialogkan dengan anak-anak muda, kira-kira kebutuhan mereka itu apa, terus juga bisa memberikan solusi apa atas keresahan-keresahan dan masalah itu gitu. Karena sebenarnya sesimpel itu kalau mau mengajak atau merepresentasikan anak muda. Nggak perlu kita jualan sok-sok muda atau hanya kita
menjual nama atau usia kita yang muda, tapi ternyata praktek-prakteknya tidak mencerminkan anak muda. Nah, gitu. itu perlu di-highlight tuh Kak, yang begitu-begitu. Umur katakan muda, tapi secara praktek politik katakan dia jauh banget dari kata ya jiwa-jiwa muda yang dipangkas masalah apa namanya proses. Kan ada tuh. Adalah, cuma saya lupa gitu kan. Baru ngelamar kerja, keterima, besoknya jadi direktur utama. Ini kan kemarin sempat menjadi isu yang apa namanya hangat antara yang penting muda, yang memimpin. Tapi prakteknya justru tua, yang harus dikubur lama-lama lah. Udah dari dulu harusnya dibuang nih. Tapi masih ada Kak. Gimana tanggapan Kakak itu? Coba. Iya, disitulah fungsinya kita ya. Kita juga harus ikut aktif mengawasi, khususnya di kabinet, karena kita sebagai warga negara, khususnya anak muda itu berhak loh untuk kritis. Kita berhak untuk ikut serta dan ikut aktif mengawasi pemerintahan ke depan gitu. Jangan sampai kita itu merasa cukup dengan hadirnya anak-anak muda secara usia, tapi ternyata prakteknya ya kayak tadi gitu, dia tidak mencerminkan anak muda. Terus juga kemarin juga kayaknya Pak Prabowo sempat menyinggung bahwa menteri-menteri yang ada di kabinet, kalau misalnya kerjanya nggak benar katakanlah, itu dia nggak segan-segan juga kok untuk memangkas mereka gitu. Artinya kan ini menjadi harapan baru untuk kita sebagai anak muda. Kita bisa menaruh kepercayaan itu, menaruh harapan bahwa ke depan siapapun yang memimpin negeri ini, khususnya di kabinet, itu ya harus berdasarkan kualitatif pada akhirnya gitu. Mungkin kalau ngobrolin pembagian kekuasaan itu katakanlah ya bagi-bagi kue, siapa yang memang kemarin apa namanya punya jasa katakanlah gitu ya. Tapi ke depan ini bisa jadi dengan statementnya Pak Prabowo, siapapun nanti akan bisa masuk untuk membantu pemerintahan di era Pak Prabowo ini. Yang penting dia memenuhi standar kualitas seperti yang diinginkan Pak Prabowo. Ya meritokrasi berarti ya. Betul. Atau kan kalau bahasa Pak Prabowo itu jaken kan? Jaken atau meritokrasi. Nah yang menjadi paradok itu kadangkala bahasa kayak bagi-bagi jatah itu kan nggak banget tuh kalau di anak-anak muda kan. Nggak bisa urusan informatika, nggak bisa ngurusin website, kok tiba-tiba jadi menteri sih, itu gimana urusannya. Yang begini-begini tuh kadangkala di kita yang benar-benar minim pendidikan politik itu pasti suudonya 100% itu. Wah gak jelas nih kalau begini nih, pemerintah masih sama dengan yang dulu-dulu. Itu gimana kira-kira Kak? Untuk mengkanter itu. Sebenarnya kalau konsep bagi-bagi itu kan gimana ya? Dalam pertimbangan kita menaruh pos-pos tertentu, itu kan pertimbangannya banyak. Pertimbangan politik itu hanya salah satu dari berbagai pertimbangan itu tadi gitu. Nah makanya sebenarnya nggak apa-apa kalau memang ada beberapa yang masuk dalam kabinet tapi itu hanya berdasarkan pertimbangan politik. Nah tapi kan Pak Prabowo nggak hanya melakukan itu, dia tetap mengimbangi beberapa dengan pos-pos atau orang-orang yang memang punya kapasitas di bidangnya. Contoh siapa Kak? Contohnya kemarin Ibu Stella Christy katakanlah, karena dia juga backgroundnya sebagai guru besar dia yang studinya kognitif dan ada beberapa multidisiplin ilmu itu kan. Jadi itu juga menjadi salah satu contoh bahwa kita masih punya harapan ke depan kabinet ini akan berjalan optimal, dan kita juga masih menunggu apa aja nih gebrakan-gebrakan yang akan mereka lakukan ke depan gitu. Karena sebagai anak muda gitu, aku benar-benar menunggu gebrakan-gebrakan itu sih. Kadang-kala tuh saya itu greget banget dalam artian polanya pasti begitu. Terus kalau ada sesuatu yang nggak beres, kita coba mengkritisi itu, tapi tiba-tiba di blog, oh ini belajar oposisi nih, kan nggak juga aslinya. Berarti orang-orang di samping pemerintahan ini yang harus diperhalus aslinya bahasanya kan. Kita boleh mengkritik, tapi jangan langsung
blok nih buzzer oposisi nih kan begitu Ya, kan. anak abah gitu ya. Abah apalagi kayak begitu. Kalau kita breakdown Kak semisal Kak di kabinet Merah Putih itu kalau nggak salah ya yang pernah saya baca itu mereka-mereka yang tergolong muda atau generasi milenial lah memang ada. Iya, ada beberapa kok yang merepresentasikan di kabinet. Memang ada betul, tapi yang benar-benar pure sesuai dengan gagasan, sesuai dengan apa namanya tanpa available anaknya siapa, dari mana, kok rasa-rasanya sedikit, rasa-rasanya Iya, ya. iya. Itu kenapa bisa terjadi Kak? Kalau ditanya ke aku sebenarnya aku kan nggak ada jawaban pasti karena bukan bagian dari yang mengambil keputusan itu ya. Tapi pada akhirnya kita hanya bisa menganalisa. Untuk urusan-urusan kabinet itu kan yang punya kewenangan lagi-lagi ya presiden terpilih. Artinya memang kenapa presiden kita memilih menempatkan orang-orang tersebut dalam kabinet. Dia pasti punya alasan tersendiri gitu loh. Entah itu mungkin ada rekam jejak yang kita tidak pernah tahu sebelumnya yang sudah mereka lakukan untuk mengabdi pada negeri katakanlah gitu ya. Jadi yang pasti nggak mungkin presiden memilih orang yang tidak punya rekam jejak yang baik gitu. Boleh. Ini kan lagi gencar-gencarnya bahas masalah dinasti Kak. Kalau saya pribadi tuh terkait dinasti itu bisa positif juga bisa negatif. Kan orang itu melihatnya, oh ini orang tuanya ketua DPR RI ini pasti anaknya DPR RI kan. Kalau orang tuanya pernah ngejabat di eksekutif pasti anaknya atau saudaranya, entah itu dia memang dia muda tapi kapasitasnya katakan nggak terlalu oke, tapi pasti jadi itu rata-rata. Rata-rata pasti jadi. Nah yang menjadi persoalan adalah ketika orang-orang yang tidak punya privilege, ya kan, hanya punya harapan besar untuk bangsa ini, punya kecintaan besar untuk negara ini, itu kalau mau merubah, bagaimana? Maksudnya nggak harus di dalam pemerintahan, bisa nggak kira-kira kita memperjuangkan itu di luar pemerintahan? Dengan cara apa Kak kira-kira Kak? Kalau berbicara tadi ya, aku menyinggung sedikit soal perdinastian. Memang kita bisa klasifikasikan itu ke tiga kelompok gitu. Yang pertama memang dia yang hadir karena dinasti tadi. Kedua yang hadir karena dia punya katakanlah dorongan finansial yang cukup baik. Gitu. Yang ketiga barulah yang dia memang tidak menjadi bagian dari dua kelompok sebelumnya. Nah ini yang harusnya cukup harus berjuang dengan ekstra karena untuk menuju ke sana kita nggak bisa menafikan kos politik kita pada saat ini itu cukup tinggi. Kos politik itu bukan hanya sekedar money politik ya, tapi ketika kita harus mencetak katakanlah APK atau kita harus mencukupi kebutuhan-kebutuhan tim di daerah kayak gitu kan tetap membutuhkan kos politik yang saat ini belum bisa kita efektifkan gitu. Nah, terus gimana caranya kalau misalnya kita bukan bagian dari katakanlah di eksekutif ataupun legislatif, ya yang pasti kita kan punya fungsi sebagai pengawas gitu. Nah, anak-anak muda itu biasanya kan cukup abai terhadap isu-isu politik, terhadap perkembangan isu setiap harinya. Biasanya mereka hanya sekedar FOMO aja dan ketika FOMO melihat hal-hal yang mungkin fenomenanya aja, nggak mau cari tahu nomena di belakang itu seperti apa. Dan misalnya kita hanya jadi ujung-ujungnya bikin meme doang gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa, itu menjadi bagian dari proses bahwa anak-anak muda ini mau mencoba berkomunikasi atau memperbaiki komunikasi politik dengan hal-hal yang jauh lebih ringan. Tapi kita punya opsi-opsi lain untuk bisa mengkritisi pemerintah gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa mencari informasi lebih lanjut berkaitan dengan isu-isu yang sedang berkembang. Kira-kira hari ini lagi ramainya isu apa nih? Atau mungkin
kalau nggak harus berdasarkan isu, kita bisa cek ke lingkungan sekitar. Kira-kira masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita itu apa? Karena kadang nih kita terlalu terlena dengan isu yang ada jauh di pusat, tapi ternyata permasalahan-permasalahan di sekitar kita, di RT kita, di RW itu kita malah nggak tahu ada masalah apa gitu. Tahu-tahu ada tetangga yang meninggal karena dia nggak bisa berobat atau dia nggak punya cukup beras untuk makan, khususnya waktu COVID kemarin-kemarin kayak gitu ya. Atau mungkin ada kasus-kasus kekerasan seksual, ada korban pemerkosaan mungkin yang seharusnya kita sebagai anak muda karena punya kesadaran dan punya akses informasi yang jauh lebih banyak, karena katakanlah anak muda ini kan melek digital gitu. Kalaupun nggak tahu informasi, dia bisa cari informasi gitu. Nah, dari isu-isu yang ada di sekitar kita, itu kita bisa mulai coba menyuarakan, kita bisa coba katakanlah mengadvokasikan hal tersebut, agar setidaknya kita bisa hadir dan bisa memberikan solusi gitu. Oke. Itu sih. Oke. Berarti kita bisa berbuat baik ini untuk negara kita, nggak harus di dalam pemerintahan kan, terutama bagi teman-teman yang generasi Z ini kan. Ketika kita mulai sadar, katakan melek terhadap isu di lingkungan kita, terutama tadi kadang memang orang itu kan komprehensif Kak. Orang itu kenapa dia pengangguran? Dicek ternyata dia gak punya pekerjaan. Di situ kan ada hak dia. Dicek juga ternyata dia pendidikannya gak cukup. Dicek juga ternyata secara gizi gak cukup. Jadi ketika ada persoalan satu, itu saya yakin itu subnya itu banyak banget. Dan gak bisa kalau gak terusnya kebijakan kan. Nah, yang coba teman-teman gerakan-gerakan kayak gitu, kalau saya rasa ada, mulai dari podcast, terus dia nge-react video segala macam, tapi selalu patah ketika mulai diregulasi. Mungkin dia cuma quote and quote bunyi aja, tapi nggak bakal jadi perubahan kebijakan, karena yang di dalam kalau nggak mau berubah, nggak denger kita, sama aja. Nah, kita butuh orang yang berjiwa muda baik di kabinet maupun di legislatif. Kalau di era sekarang dengan komposisi yang hampir mayoritas adalah non oposisi, hanya meninggalkan PDI dan Nasdem ya untuk saat ini. Kira-kira hal kayak begitu itu akan terus seperti ini atau bisa berubah dari kacamata Kak Nadia sebagai wakil DPP ini? Sebetulnya kita kan nggak bisa mengeneralisir itu ya, karena yang namanya perjuangan ya tetap perjuangan gitu, walaupun hasilnya mungkin belum sesuai dengan keinginan kita. Karena contohnya perjuangan yang anak-anak muda sering gaungkan kayak bagaimana agar RUU PKS yang pada akhirnya disahkan menjadi UU TPKS itu juga perjalanan yang sangat panjang. Tapi pada akhirnya ini bisa membuahkan hasil. Nah, kita belajar dari perjalanan RUU TPKS aja. Dulu kenapa nggak segera disahkan atau mungkin dia keluar masuk dari prolegnas? Itu karena pertama, keterwakilan perempuan itu masih sangat minim. Kedua, kesadaran masyarakat Indonesia itu juga termasuk alek-aleknya itu masih belum cukup untuk bisa memahami sejauh mana urgensi RUU tersebut gitu. Dan yang ketiga itu tidak hanya alek perempuan tapi alek laki-lakinya itu juga belum punya kesadaran soal itu. Nah, semakin berjalannya parlemen, itu kan setiap 5 tahun sekali kita bisa lihat trennya perempuan itu terlibat cukup signifikan, angkanya naik. Dari situlah mungkin kekuatan-kekuatan untuk mengesahkan RUU PKS menjadi UU TPKS ini jadi semakin mudah gitu. Nah, artinya ini bisa kita contoh
untuk anak-anak muda juga, bahwa keterlibatan anak-anak muda di parlemen itu masih cukup sedikit. Kalaupun ada dan hadir di parlemen itu ya mayoritas dari 3 kelompok tadi, kelompok 1 dan kelompok 2 gitu. Nah ini yang harus kita dorong, bahwa kalian nggak apa-apa loh, nggak harus peduli dengan politik, tapi minimalnya kalian mau sadar politik gitu. Nah kalaupun udah sadar politik, ya ayo kita coba bareng-bareng dorong agar mereka itu nggak malu-malu lagi untuk berpolitik, karena kayaknya di mata anak-anak muda kalau bicara politik itu masih benar-benar seolah-olah negatif gitu loh. Seolah-olah ini menjadi kolam yang sangat kotor. Kalau sekali nyemplung ya otomatis kita akan kotor. Tapi sebenarnya kita sebagai anak muda yang punya ideologi sendiri, yang kita punya nilai-nilai yang kita pegang dengan erat, itu bisa menjadi barrier kita untuk nggak sepenuhnya bisa kotor atau badan kita terlumpuri semua gitu. Jadi yang pasti yang punya kontrol itu tetap diri kita gitu, dan harusnya sih kita nggak malu-malu, karena yang namanya perjuangan itu kan pasti butuh waktu yang sangat panjang. Persis. Jadi yang pasti ya jangan malu-malu untuk berpolitik. Persis. Dan hadir secara langsung untuk menjadi aktor politik. Persis, berarti kuncinya di sinergitas Kak ya? Ya, dan kolaborasi. Karena ya? anak-anak muda ini senangnya kan kolaborasi gitu. Dan kalaupun memang nanti anak-anak muda nggak mau hadir langsung menjadi aktor politik, kalian bisa loh mencari aktor-aktor yang memang mereka ini punya kepedulian, punya kesadaran untuk anak-anak muda. Dan mereka mau menyuarakan apa yang jadi masalah-masalah anak-anak muda gitu. Dan anak-anak muda ini harus mulai bisa mencatat nih dari sekarang momennya, sebelum momen 2029 nanti, momen pemilihan lagi gitu. Nah, karena kan masih fresh nih ya, baru dilantik sebulan 2 bulan ke belakang gitu. Kita bisa cek rekam jejaknya sesuai nggak dengan janji-janji yang mereka sampaikan waktu kampanye kemarin gitu. Nah ini bisa jadi catatan untuk kalian nanti ke depan 2029 mau milih lagi atau enggak gitu. Karena aku yakin ke depan di 2029 pemilih muda ini akan jauh lebih banyak dan kesadarannya ini akan jauh lebih terbangun gitu. Ini menjadi salah satu visi juga aku sebagai pengurus PKB, gimana caranya agar anak-anak muda ini mau dan peduli dengan urusan-urusan politik. Karena kalau ngobrolin politik itu kan adalah hal yang benar-benar berpengaruh terhadap hidup kita gitu. Sepakat. Dengan adanya gadget yang masuk ke Indonesia aja itu juga diatur, makanan, minuman yang ada di swalayan itu juga yang ngatur ya karena politik gitu. Bahkan kita ngopi harganya segitu, pajaknya segitu, itu juga yang ngatur politik. Jadi nggak boleh lagi kita abai terhadap politik sih. Nah ini harus didengarkan nih teman-teman, terutama generasi Z, penting banget. Jangankan yang bisa-bisa urusan kopi aja ini kontribusi kebijakan sangat tinggi Kak ya. Ya, dan rokok ya. Dan rokok itu cukainya itu apa kata beliau-beliau di atas itu. Dulu itu saya selalu optimis ya dengan keterlibatan pemuda, apalagi kalau kita lihat sekarang kan wapres kita kan muda banget Kak. Ya, betul. Salah satu wapres termuda di global kalau nggak salah ya. Kita juga memiliki legislatif paling muda kemarin kan dari Banten kalau nggak salah, saya lupa namanya. Kita juga punya menteri yang masih fresh. Ada menteri pemuda dan olahraga, ada tadi yang kakak sebut, yang itu secara base-nya memang di ACC atau diperintah atau diamatkan dari partai politik. Sedikit yang dari kalangan profesional, ya kan? Nah, tapi tiba-tiba di proses itu ada sesuatu yang enggak banget menurut saya. Apa tuh? Kenapa ini orang kok tiba-tiba langsung cepet seret bisa berada di posisi yang strategis dengan ibarat kata nggak tertib lah soal administrasi maupun undang-undang. Tapi kan udah terpilih beliau sebagai wakil presiden.
Ya kan? Tadi yang kita sebut juga hari pertama masuk kerja, besoknya jadi direktur utama. Itu banyak. Aktornya anak muda, spiritnya tua. Di momentum itu kayaknya kok kita ini susah nih. Kita mau ngapain aja kalau nggak punya backingan, susah. Itu saya masih memiliki rasa pesimistik seperti itu loh. Karena kejadian itu. Lagi-lagi apa yang terjadi di negara kita yang besar ini nggak selamanya tercapture di teman-teman generasi Z. Katakan ya Jakarta oke lah, tapi bagaimana di tempat-tempat yang lain itu kan hampir nggak bisa kita lihat. Nah itu yang menjadikan entar dulu lah masuk politik gitu. Karena merasa kalah saing dengan yang punya privilege gitu ya. Itu dia yang bikin kita itu kayaknya sama aja nih gitu. Jadi hilang tuh semua itu gara-gara kejadian seperti itu. Itu kalau karena dia ngelihatnya sangat disayangkan atau memang bisa jadi terjadi lagi nanti di 2-3 tahun ke depan. Justru itu yang menjadi motivasi sih untuk aku secara pribadi ya, karena kalau kita terus-terusan punya mental mudah menyerah, kita udah jiper duluan, katakanlah ya, ke depan ini akan begini-gini aja gitu. Kalau kita nggak segera ambil peran, kita nggak mau ikut langsung dalam ruang-ruang politik ya, artinya konsekuensinya kita harus menikmati hasil dari orang-orang yang terjun langsung jadi aktor politik yang bisa ngambil kebijakan itu gitu loh. Karena salah satu keputusan saya untuk menjadi anggota partai, jadi pengurus partai, itu ya untuk membuktikan bahwa anak-anak muda ini nggak melulu yang punya privilege loh, yang dia akan diangkat menjadi salah satu pimpinan partai, katakanlah gitu. Nggak melulu yang dia punya koneksi dengan siapa, anaknya siapa gitu. Ini yang harus mulai kita putus rantai-rantainya. Kalau kita nggak mulai dari sekarang ya artinya jangan harap 2029 kita akan punya pintu yang sama gitu loh. Di saat yang lain mungkin udah berapa step lebih tinggi, kita harus benar-benar mulainya dari jauh yang lebih bawah. Nah ini nggak boleh ada lagi. Artinya ya kita harus mulai aktif, ambil peran, kita nggak boleh abai, kita nggak boleh apatis lagi dengan isu-isu politik. Kak Nadia pernah punya keinginan nggak atau terbesit di lubuk hati bisa jadi ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa? Atau jangan-jangan nanti yang jadi ketua umumnya anaknya Caimin tuh? Kita belum tahu ya ke depannya akan seperti apa. Tapi punya cita-cita? Kalau berbicara pemimpin, saya itu kan dari kemarin-kemarin aja rekam jejaknya juga sudah mengikuti kontestasi untuk menjadi pemimpin walaupun memang hasilnya belum sesuai dengan keinginan gitu ya. Tapi kalau berbicara soal ketua umum partai kok kayaknya masih butuh waktu untuk berproses dulu. Karena ini aja belum ada 2 bulan saya menjadi anggota partai, masih banyak PR-PR yang harus dilakukan. Tapi saya yakin PKB ini akan sangat terbuka ke depan karena Ketum sendiri yang menyampaikan waktu muktamar kemarin PKB ini menjadi partai yang terbuka, dan beliau juga menyampaikan bahwa ini bisa jadi akan menjadi periode terakhir beliau menjadi ketua umum PKB gitu. Udah sangat lama Kak ya? Iya cukup lama gitu. Artinya juga secara tidak langsung Caimin juga menyampaikan bahwa ke depan ini akan dibutuhkan regenerasi gitu di internal partai PKB. Jadi tadi saya campur antara kak teh. Gak apa-apa Kak ya? Gak apa-apa. Panggil Mbak juga gak apa-apa. Oh, siap. Oke, saya kira cukup itu. Jadi setidaknya teman-teman jangan pernah patah arang untuk terlibat terus mengawal negara kita. Betul. Tidak ada jalan buntu untuk mencapai cita-cita itu. Ya. Silakan kalau mau tertarik sama politik, silakan masuk politik. Kalau yang nggak tertarik bisa melakukan sesuatu di luar itu, gitu ya, kan. Sesuai dengan kapasitas sendiri. Yang penting sesuai dengan kapasitas kita di mananya. Saya kira cukup. Terima kasih. Terima kasih.